Film ini menceritakan tentang dua klan yang bernama Klan Lin dan Klan Bela Diri Pedang Liar, yang kebebasannya dirampas oleh kerajaan yang bernama Lei. Setiap tahunnya selalu diadakan pertandingan, yang disebut dengan gladiator kungfu. Jika kedua klan itu bisa memenangkan pertandingan, maka mereka bisa meminta keinginan apa saja kepada Sang Raja Lei. Ketemu lagi bersama Line Cinema, nikmati semua ringkasan film di channel ini. Cerita dimulai dari terlemparnya seorang petarung dari dalam pintu gerbang kerajaan. Ia adalah salah satu pemenang di gladiator kungfu. Setelah ia memenangkan pertandingan, ia dipersilahkan masuk oleh sang raja untuk meminta sebuah permintaan. Tentu saja ia meminta kebebasan klannya. Semua orang dari Klan Lin dan Klan Bela Diri Pedang Liar pun bingung kenapa ia dilempar keluar sampai hampir mati. Semua orang pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pria yang terlempar itu adalah Xiao. Cerita maju ke 22 tahun ke depan di mana anak-anak dari Xiao telah tumbuh dewasa. Terlihat mereka berdua sedang berada di dalam tambang batu merah yang sangat ampuh untuk pengobatan. Setelah tidak sadarkan diri selama 15 tahun, akhirnya Xiao pun sadarkan diri. Ayahnya dan beberapa orang mendatangi rumahnya, dan bertanya apa yang telah terjadi 15 tahun yang lalu, sampai-sampai ia kehilangan semua ilmu kungfunya. Terlihat Xiao menggambar sebuah lingkaran di lantai, seolah-olah ia memberikan tanda, namun semua yang ada di sana tidak mengerti apa yang dimaksud oleh gambar yang dibuat oleh Xiao. Akhirnya ayahnya Xiao membiarkan anaknya menenangkan diri terlebih dahulu. Keesokan harinya terlihat Lin sedang berlatih kungfu yang ditemani oleh adiknya yang bernama King Tang dan ayahnya yang duduk di kursi roda. Namun tiba-tiba muncullah seorang pria dengan dua pedang yang terselip di pinggangnya. Ia adalah anak dari Tori dari klan pedang liar yang bernama Wu Yun. Dulu ayahnya Wu Yun inilah partner Xiao memenangkan gladiator kungfu, namun Wu Yun pun terbunuh. Keesokan harinya terjadilah keributan di tengah kota yang dipimpin oleh anak Raja Lei, yang bernama Lei Pei. Lin dan Wu Yun pun tertangkap. Saat ini Lin belum sanggup untuk melawan Lei Pei, karena ilmu kungfunya belum hebat. Lin dan Wu Yun pun disuruh saling bertarung oleh Pei, sepertinya Pei ini kurang hiburan. Setelah saling bertarung akhirnya Lin pun berlari dan terjun ke dalam jurang. Wu Yun dan Pei pun mengira kalau Lin pastilah telah tewas jatuh ke jurang. Tiba-tiba Lin merasakan sakit di telapak tangannya. Tangannya mengeluarkan cahaya merah seperti serpihan api. Ternyata itu adalah jurus-jurus kungfu tingkat tinggi. Lin pun segera mencari jalan keluar. Ia melihat sebuah dinding batu berubah menjadi es. Sewaktu ia memegang dinding itu, dindingnya pun pecah, dan Lin pun berhasil keluar. Kemudian Lin pun pulang ke rumah. Namun ia disambut oleh pamannya dengan menantang Lin bertarung, agar mereka percaya kalau Lin sanggup mengikuti gladiator kungfu. Akhirnya pamannya tahu kalau ilmu kungfu Lin telah meningkat drastis. Dengan begitu barulah rakyat klannya yakin kalau Lin bisa mengikuti gladiator kungfu. Cerita kembali ke kerajaan Lei, di mana di sana anak dari Raja Pei melaporkan kepada ayahnya kalau bocah kucluk yang berasal dari klan Lin telah memiliki batu immortal. Sewaktu Lin dan Kintang berjalan, tiba-tiba lewat seorang wanita dan menyuri batu immortal yang ada di kantong Lin.
Lin pun langsung mengejar wanita misterius tersebut. Namun wanita tersebut melakukan perlawanan yang membuat Lin cukup kewalahan, pertempuran kecil pun terjadi. Namun akhirnya wanita itu pun lolos dari kejaran Lin. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu pertandingan gladiator kungfu yang akan dilaksanakan di aula kerajaan Lei. Anak kedua dari Raja Lei mengumumkan, siapa yang bisa mendapatkan 30 pin nama, maka ia bisa ikut bertanding di sini. Cerita pindah di mana Lin mencoba mendapatkan pin nama dari semua kandidat yang akan mengikuti lomba kali ini. Terlihat Wuyun juga mencari 30 pin nama. Semua pendekar bertarung demi merebut pin nama di tangan-tangan peserta yang lain. Melihat banyaknya orang yang bertarung, lalu Lin dan Wuyun pun menghajar mereka semua dan mengambil pin mereka masing-masing. Lalu mereka berdua ditolong oleh gadis misterius yang mencuri batu immortal milik Lin kemarin. Nama wanita itu adalah Hanabi. Hanabi ini ternyata adalah orang suruhannya Killam untuk mendekati Lin dan mencuri semua batu immortal yang ada pada Lin. Sepertinya Hanabi ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dari itu Lam menambahkan lagi kekuatannya hipnotisnya agar Hanabi 100% mengikuti perkataannya Lam. Tiba-tiba datanglah anak singa api yang sangat langka. Ia pun mendekati Lin, Wuyun, dan Hanabi. Kemudian anak singa api itu dirawat oleh Qingtang. Karena nanti pada saat yang dibutuhkan pastilah anak singa ini bisa membantu mereka. Lalu Qingtang pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Sepertinya Wuyun sangat memperhatikan Qingtang. Sepertinya Wuyun jatuh hati kepada Qingtang. Cerita kembali ke aula Raja Lei, di mana Lei Pei anak pertama dari Raja Lei telah duluan sampai ke aula dengan membawa 30 pin nama. Tidak lama penonton pun bersorak dengan datangnya Lin dan kawan-kawannya. Hari sudah mulai gelap, lampu obor telah dihidupkan, genderang telah ditabuh, itu pertanda pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Terlihat Lei Pei sedang pemanasan ringan, Lin, Wuyun, dan Hanabi pun rapat kecil untuk menyusun strategi untuk menghadapi Lei Pei, karena Lei Pei ini adalah lawan yang sangat tangguh. Pertarungan dimulai, Lei Pei pun mengeluarkan jurusnya yang secepat kilat, sungguh ilmunya sangat tinggi. Jual beli serangan pun terjadi antara mereka bertiga, Lin, Wuyun, dan Hanabi pun terlihat sangat kewalahan dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Lei Pei. Melihat teman-temannya kewalahan, Lin pun segera membantu dan menyerang Lei Pei secara bersama-sama dengan semua jurus yang ada. Sesaat hampir beradu ilmu, entah mengapa tiba-tiba Hanabi melepaskan anak panahnya dan membuat Lei Pei dan Lin terlempar. Lin pun langsung mengeluarkan jurusnya yang lain, kali ini Lei Pei cukup terdesak dan kalah. Semua pendukung klan Lin dan klan Pedang Liar bersorak-sorai atas kemenangan ini. Sebuah harapan besar yang mereka titipkan ke Lin dan Wuyun. Lalu Lin memapah Lei Pei masuk ke dalam kerajaan untuk menghadap Raja Lei dan meminta sesuatu hadiah atas kemenangan Lin dalam gladiator kungfu kali ini. Namun tiba-tiba ayahnya Lin memaksakan diri untuk turun dari kursi roda. Sepertinya ia ingin memberitahukan anaknya jangan masuk ke sana, karena di dalam sana ada sebuah jebakan yang bisa menyedot semua kekuatan kungfu Lin.
Kejadian itulah yang dulu dialami Xiao hingga sampai saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ilmu kungfunya hilang. Lin sampai di hadapan raja. Tanpa panjang lebar Lin langsung meminta hadiah berupa kebebasan untuk klan Lin dan pedang liar. Tapi raja dan semua yang ada di ruangan itu menertawai permintaan Lin. Lin pun bingung mengapa semua orang tertawa. Apakah permintaanku ini lucu, ungkap Lin dalam hati. Ternyata Raja Lei pun mengingkari janjinya. Lin pun dijebak, sama seperti yang Raja lakukan dahulu kepada ayahnya Lin. Raja mencoba menghisap semua kekuatan Lin. Ternyata ada sebuah paling yang melingkar yang telah dibuat untuk menghisap semua kekuatan siapa saja yang berdiri di tengah-tengah lingkaran tersebut. Lin pun merintih kesakitan, termasuk Lei Pei, anak sang raja. Namun Lei Pei berhasil dikeluarkan dari lingkaran tersebut. Lin pun mengingat apa yang pernah ayahnya gambarkan tentang sebuah lingkaran, dan akhirnya Lin mengerti kenapa ayahnya sampai jadi seperti ini. Lin pun terhempas dan batu immortal milik Lin pun keluar dari telapak tangannya. Segeralah Raja Lei mengambil batu tersebut, namun tiba-tiba Lei Pei menyerang ayahnya sendiri, dan ternyata niat Lei Pei untuk menjadi seorang raja di kerajaan Lei sudah lama ia rencanakan. Ia pun menusuk badan ayahnya dari belakang hingga tewas. Sekarang giliran kekuatan ayahnya sendiri yang ia ambil. Dengan begitu kekuatan Lei Pei pun bertambah sakti. Sekarang semua orang di kerajaan itu mengikuti Lei Pei. Adiknya Lei Pei pun keluar untuk memberitahukan kalau Lin harus berada di kerajaan ini dalam beberapa hari ke depan. Semua anggota klan pun menjadi marah terhadap raja. Apa yang telah kalian perbuat oleh Lin, ungkap anggota klan yang lain. Semua anggota klan pun pulang dan membahas apa rencana yang harus mereka lakukan dengan disekapnya Lin di dalam kerajaan. Mereka berniat untuk membebaskan Lin, namun mereka berpikir kembali kalau untuk menyerang ke kerajaan Lei. Tiba-tiba King Tang pun masuk dan bilang kepada semua kalau ia akan menyelamatkan saudaranya seorang diri. King Tang pun langsung berlari dari rumah dan segera menuju ke kerajaan Lei dan memohon kepada sang raja untuk membebaskan saudaranya itu. Lin pun sampai ke aula kerajaan dan berteriak-teriak agar Lin saudaranya segera dilepaskan. Banyaklah caci maki yang dikeluarkan King Tang. Itu agar seseorang keluar dari dalam kerajaan. Akhirnya Lei Pei dan adiknya keluar dan memberitahukan kepada King Tang kalau saudaranya telah dibunuh dan akan segera dikubur. Mendengar itu King Tang pun menjadi sangat marah. Tanpa sadar ia mengeluarkan aura seperti es. Ternyata King Tang ini mempunyai ilmu tubuh es yang sangat langka. Melihat itu Lei Pei pun berniat untuk mengambil kekuatan King Tang. Akhirnya King Tang pun dapat dilumpuhkan dan digotong ke dalam kerajaan. Cerita kembali ke Lin yang masih selamat, namun ia terhempas di ruang dan waktu yang berbeda. Ia pun berpikir dirinya ini sedang berada di mana. Namun tiba-tiba terdengar suara yang cukup menakutkan. Dan suara itu berkata kalau dirinya lah yang telah memberikan ilmu kungfu kepada Lin hingga ia menjadi hebat seperti ini. Namun Lin tidak begitu saja percaya. Lalu sosok suara itu menampakkan wujudnya yang seperti King Kong berbadan besar dan sangat mengerikan. Ternyata itu bukanlah King Kong, namun rubah yang sangat lucu namun sakti. Lalu rubah itu memberikan penawaran khusus kepada Lin. Aku telah lama ditahan di ruangan ini, kalau engkau bisa membawaku keluar, maka aku akan membantumu untuk menghabisi Lei Pei yang sangat sakti. Yakinlah tanpa bantuanku engkau tidak akan bisa mengalahkan Lei Pei. Lin pun setuju. Akhirnya Lin pun keluar dan membawa serta rubah tersebut. Wuyun pun sangat senang ternyata temanya belum tewas. Mereka pun segera berpelukan melepas rindu. Terlihat di klan Lin yang dipimpin oleh kakeknya Lin, mereka berkumpul dan berencana akan menyerang kerajaan lewat jalan bawah tanah dan melewati terowongan bekas tambang.
Lin pun muncul, dengan begitu semuanya menjadi bersemangat untuk menyerang kerajaan Lei. Klan Lin pun sampai di mana titik kelemahan dari kerajaan Lei, yaitu tiang besar yang menyanggah lingkaran besar yang bisa menyedot semua kekuatan kungfu. Terlihat di atas atau di dalam kerajaan, Lin dan Wuyun telah masuk dan mendapati King Tang sedang diambil kekuatannya oleh Lei Pei. Dengan begitu tambah ganas lagilah kekuatan Lei Pei. Lin pun langsung bersiap melakukan serangan kepada Lei Pei, sedangkan kakeknya bersama yang lain berusaha merobohkan tiang besar tersebut. Dengan bantuan Hanabi akhirnya tiang itu pun runtuh berkeping-keping. Dengan begitu terhentilah Lei Pei menyedot kekuatan King Tang. Dan pada akhirnya Lin dan Lei Pei pun bertarung mati-matian. Lin pun semakin terpojok, namun secara diam-diam Lin mempersiapkan jurus andalannya. Cerita di mana terlihat Wuyun dan King Tang masih berusaha untuk keluar dari dalam kerajaan, mereka pun terkepung, namun untung ada singa api yang dirawat oleh King Tang. Wuyun langsung memberi makan sebuah batu immortal kepada anak singa tersebut. Tiba-tiba ia menjadi singa yang sangat besar. Lin mengira Lei Pei telah tewas dengan serangan yang sangat hebat tadi. Ternyata Lei Pei pun belum tewas, sungguh laki-laki ini mempunyai ilmu kungfu yang sangat tinggi. Lei Pei pun menyerang dengan serangan terakhir yang cukup kuat, namun Lin tidak tinggal diam, ia juga mempersiapkan jurus terakhir tingkat tinggi miliknya. Atas serangan yang dilancarkan oleh Lin, akhirnya Lei Pei pun tidak dapat lagi berkutik, dan pada akhirnya Lei Pei pun tewas, dan klan Lin bersama klan pedang liar pun akhirnya terbebas dari rongrongan kerajaan Lei. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini.